Halo teman-teman, saya Alvin. Terima kasih sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dukung channel ini untuk tembus 1000 subscriber yang pertama. Dan spesial untuk 1000 subscriber pertama ini teman-teman, saya akan berbagi info untuk teman-teman di seluruh Nusa Tenggara Timur yang sedang mengikuti tes karyawan di Kopdit Swasti Sari. Dan sebelum saya berbagi info tentang tes di Kopdit Swasti Sari tahun ini, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua. Jadi, check it out. Kan kita punya nama Ahmed. Saya Ayu Galuh. Kan kita Siska. Kita punya nama Ardi Tapo Bali. Kita punya jabatan sebagai manajer di cabang OSA. Mari kita sama-sama berjuang, mari bersaing untuk menjadi yang terbaik. Terus berusaha. Jaga kesehatannya. Ingat selalu berdoa. Kesehatannya jangan lupa konsumsi air putihnya banyak. Jangan cepat menyerah dan jangan mengeluh. Oke, begitu. Tetap semangat. Percaya bahwa tidak ada usaha yang tidak berhasil. Masa depan yang cerah itu tidak pernah dijanjikan untuk siapapun. Kalian harus mengejarnya sendiri. Oke teman-teman, bagaimana pesan-pesannya? Pasti sangat berguna dong. Dan kali ini teman-teman, tes di Kopdit Swasti Sari pasti memang akan sedikit lebih sulit. Di samping kita mencari karyawan yang sangat berkompeten untuk lembaga, di sisi lain juga ada beberapa kriteria yang harus teman-teman lewati. Dan khusus untuk video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tes-tes yang akan diberikan. Terkhusus buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti tes di Kopdit Swasti Sari. Jadi seperti apa persiapannya, terus saksikan video ini, jangan di skip supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa persiapan yang harus kita siapkan sebelum mengikuti tes ini. Oke teman-teman, jadi untuk melamar karyawan di Kopdit Swasti Sari, biasanya hal yang paling utama harus disiapkan adalah teman-teman harus menjadi anggota resmi dari Koperasi Kredit Swasti Sari. Dan teman-teman bisa mendaftar di kantor terdekat di daerah teman-teman masing-masing. Dan setelah itu bisa diikuti dengan persyaratan-persyaratan lain yang diminta oleh koperasi sendiri. Dan khusus buat video kali ini teman-teman, saya akan berbagi informasi bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian atau tes yang pertama, yaitu tes tertulis dan tes komputer. Oke, dan yang pertama harus disiapkan adalah, jadi maksudnya seperti ini. Biasanya 1 atau 2 hari sebelum hari tesnya kita sering panik berlebihan dengan kebiasaan yang pertama, sering seharian hanya duduk diam di kamar dan belajar tanpa melakukan aktivitas yang lain. Atau biasanya sering mengajak teman untuk mencari informasi di internet, buku, dan masih banyak hal-hal lain yang biasanya menambah beban. Dan ini merupakan salah satu faktor kenapa teman-teman tidak bisa menjawab saat tes nanti. Apalagi soal yang diberikan teman-teman hampir 200 nomor. Jadi ketika teman-teman melihat 200 nomor ini pasti akan langsung blank. Dan dengan sendirinya materi yang sudah teman-teman pelajari selama ini akan lupa. Jadi pesan saya buat teman-teman, hal pertama, tidak perlu panik berlebihan, tetap rileks, belajar seperti biasa, tetap tenang agar materi yang teman-teman belajar bisa direkam oleh otak dengan baik. Oke teman-teman, jadi yang kedua ini adalah cara belajar. Dan saya pribadi tidak tahu bagaimana cara belajar yang paling efektif. Tetapi menurut saya cara belajar yang paling efektif adalah dengan cara pengelompokan materi. Jadi saya secara pribadi juga belum tahu bagaimana soal yang akan diberikan di tahun 2020 ini. Tetapi untuk 2 tahun terakhir teman-teman, soal yang diberikan itu hampir 200 nomor teman-teman. Dan hal yang unik dari 200 nomor ini adalah saya melihat materi yang diberikan itu bisa dikelompokkan. Ada yang tentang koperasi swasti sari, ada yang tentang koperasi-koperasi
yang lainnya. Dan hal yang paling penting untuk teman-teman adalah jika teman-teman belajar, fokuslah pada satu materi dulu. Contoh, ketika teman-teman belajar tentang Kopdit Swastisari, maka fokuslah pada Kopdit Swastisari. Jangan ketika teman-teman membaca, contohnya Kopdit Swastisari adalah salah satu contoh koperasi primer. Nah, biasanya teman-teman akan langsung mencari informasi tentang koperasi primer itu apa. Untuk sebagian orang itu mungkin baik-baik saja, tapi untuk sebagian orang juga itu bisa menjadi hal yang menghambat teman-teman, karena pastinya otak teman-teman tidak akan fokus lagi pada Kopdit Swastisari, tetapi akan fokus pada si koperasi primer itu. Nah, itu bisa membuat teman-teman akan melupakan setidaknya ya 5 menit pembelajaran yang lalu. Jadi saran saya teman-teman tetap fokus pada satu materi dulu, dan jika ada kata-kata yang masih asing di kepala teman-teman bisa dicatat, dan setelah itu bisa dicari di materi-materi berikutnya. Oke? Oke teman-teman, jadi hal yang ketiga adalah materi pembelajaran. Nah, ini pasti hal yang paling penting dan ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian. Jadi untuk materi kali ini teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa saya pribadi belum tahu bagaimana soal yang akan diberikan di tahun 2020 ini. Tetapi untuk 2 tahun terakhir teman-teman, soalnya sama-sama saja. Memang ada beberapa soal yang berbeda, tapi menurut saya itu masih di materi yang sama. Jadi saya akan berbagi bagaimana dan beberapa materi yang harus teman-teman pelajari. Oke? Yang pertama adalah tentang koperasi internasional. Nah, untuk koperasi internasional sendiri teman-teman harus mengetahui bagaimana sejarah. Nah, ketika teman-teman mengerti tentang sejarah koperasi internasional, biasanya teman-teman sudah bisa menjawab sekitar 10 sampai dengan 15 nomor. Karena di dalam sejarah itu kita bisa mengetahui di mana, kapan, oleh siapa, dan dengan alasan apa koperasi ini didirikan, dan bagaimana prinsip koperasi pada awal itu, dan bagaimana dan apa sebenarnya arti dari koperasi ini. Nah, yang kedua adalah tentang koperasi nasional. Jadi untuk koperasi nasional sendiri teman-teman harus bisa mengerti tentang yang pertama undang-undang tentang koperasi, terus yang kedua tentang struktur dari koperasi sendiri, keanggotaan, kegiatan-kegiatan koperasi, dan lembaga-lembaga yang menangani tentang koperasi sendiri. Itu teman-teman harus mengerti. Dan untuk pengalaman saya pribadi teman-teman, biasanya saya buka langsung di undang-undang itu, dan kita cari turunan dari undang-undang itu, biasanya kita akan mengetahui semua informasi tentang koperasi nasional. Yang ketiga adalah tentang koperasi Nusa Tenggara Timur. Nah, maksud dari koperasi Nusa Tenggara Timur ini, teman-teman juga harus mengerti bagaimana koperasi bisa hadir di Nusa Tenggara Timur, bagaimana cara pengelolaannya, dan seperti apa supaya koperasi-koperasi ini bisa berkembang. Nah, dan biasanya teman-teman untuk koperasi di NTT ini, teman-teman harus bisa memahami tentang bagaimana dan seperti apa sebuah lembaga yang disebut Puskopdit. Nah, teman-teman harus cari materi tentang itu. Bagaimana kepengurusan dan struktur dari Puskopdit itu. Oke? Nah, yang paling terakhir adalah tentang koperasi Swastisari sendiri. Nah, untuk koperasi Swastisari sendiri, teman-teman harus mengerti tentang visi misi dari koperasi ini. Nah, ketika teman-teman sudah belajar tentang visi misi, teman-teman juga harus mencari sedikit informasi tentang kepengurusan, keanggotaan, terus sejarah umum dari perkembangan Kopdit Swastisari. Karena biasanya dalam sejarah perkembangan itu sudah ada beberapa hal-hal penting yang bisa teman-teman pelajari di dalam sejarah perkembangan dari Kopdit Swastisari. Nah, yang berikut adalah tentang tes komputer teman-teman. Nah, untuk tes komputer sendiri biasanya sangat sederhana, yaitu teman-teman diberikan soal untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam menggunakan Microsoft, seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Nah,
Jadi teman-teman harus belajar lebih giat ya tentang Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, terutama Excel. Karena teman-teman pasti akan disuruh untuk menghitung beberapa angka, disuruh membagi, dan disuruh mencari hal-hal yang penting dengan rumus-rumus yang ada di Excel. Jadi teman-teman harus tingkatkan betul kemampuan teman-teman di Excel. Tapi jangan lupa juga untuk Word dan PowerPoint-nya. Oke teman-teman, jadi itulah adalah beberapa hal penting yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti tes di Kopdit Swastisari. Dan jujur teman-teman, saya juga belum tahu bagaimana tes di Kopdit Swastisari tahun 2020 ini akan berlangsung. Tetapi semoga apa yang saya bagikan kali ini dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri agar bisa mengikuti tes dengan baik. Dan saran saya teman-teman, jangan panik berlebihan, cukup belajar materi secukupnya, dan yang pasti selalu berdoa agar teman-teman bisa diberikan hasil yang memuaskan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu videonya. Dan saya Alvin, Kepala Kantor Kas Naiklio, Cabang Wesau, Kabupaten Kupang, mengucapkan selamat buat teman-teman yang nantinya akan lulus seleksi administrasi. Dan buat teman-teman yang belum lulus seleksi ini, jangan berkecil hati, simpan sebagai sebuah pembelajaran yang penting agar di tes berikutnya teman-teman bisa lulus seleksi administrasi. Siapa tahu juga ilmu ini bisa berguna buat teman-teman yang akan mengikuti tes di lembaga lainnya. Dan juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like videonya, komen jika teman-teman punya pertanyaan yang lebih, dan subscribe channel ini agar saya bisa memberikan teman-teman video-video menarik lainnya. Dan yang pasti juga share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa membantu mereka dalam mempersiapkan diri. Jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman, see you next time.